Halo Indonesia, I love you full Indonesia. Oke. Udah kenal ya sama saya, yaitu guru yang sudah sering memberikan jalan kebaikan buat Anda semua. Ya, saudara-saudara yang kami hormati, di sini saya mau berbicara masalah pejuang masjid, yaitu tentang pencuri masjid. Saudara-saudara yang kami hormati, marilah kita mengingat kembali bahwa masjid adalah tempat beribadah bagi orang-orang Islam. Itu masjid ya. Jadi tempat masjid ini adalah untuk beribadah buat orang-orang Islam. Ibadah sholat 5 waktu, sholat sunat, dan lain-lain. Di sini banyak terdengar oleh saya ya. Banyak terdengar oleh saya. Suara-suara selentingan aja ya. Jadi masjid itu ada yang kehilangan. Barang-barang yang di masjid. Jadi banyak banget yang laporan ke saya. Tapi saya mendapat laporan ini tuh ya sedih nggak sedih, cuma kelihatannya itu lucu aja gitu, lucu aja gitu. Karena apa? Kalau sampai masjid itu kehilangan, itu berarti masjid itu sepi. Ya, sepi. Kenapa masjid itu sepi? Karena masjid itu banyak peraturannya. Banyak peraturannya. Peraturan yang gak jelas. Peraturan yang melanggar aturan. Kenapa saya katakan begitu? Marilah Pak Kiai, Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Ajengan, kita mengenal dan paham betul apa masjid itu. Ya. Masjid itu adalah rumah Allah. Ya. Berkali-kali saya katakan supaya Anda itu ingat dan mau menggunakan pikiran Anda.
Kalau nggak mau ya kebangetan. Ya iya itu kebangetan bener-bener. Sampai masjid ada kehilangan itu itu. Jadi saya nggak menyalahkan si pencuri, jadi menyalahkan pengurus-pengurusnya, ya. Terlalu banyak aturan, akhirnya masjid itu sepi. Iya kan? Coba kalau masjid itu rame, ya kan? Gak mungkin terjadi begitu begini, itu gak mungkin, ya. Makanya saya kalau mendapat laporan begitu itu saya nggak sedih, nggak ini, karena ya itu. Jadi masjid itu tuh banyakkan peraturan, sehingga masjid itu menjadi sepi. Jadi aturan yang dibuat-buat oleh akal, berdasarkan akal, ya, akal pikiran. Jadi akal, menurut akal mereka baik, ya udahlah dibikin peraturan. Tidur di masjid nggak boleh, masjid selesai langsung dikunci. Ini macam apaan ini? Macam apaan? Apa yang mengurus masjid itu Kiai Karbitan atau Haji Karbitan? Mungkin ya. Mungkin gitu. Masjid ditidurin nggak boleh, ya kan? Selesai sholat dikunci, WC kamar mandi dikunci. Ini masjid ini kayak apa aja gitu loh. Jadi dibikin tempat yang waduh, menurut mereka hebat. Jadi hanya untuk tempat ibadah. Itu pengertian mereka. Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan, sadarlah. Ingatlah kembali bahwa masjid itu adalah rumah Allah, ya. Rumah Allah. Kalau masjid rumah Allah, ya, berarti jangan bikin peraturan-peraturan yang enggak, ya. Karena dibikin masjid, jadi kalau masjid itu umum, siapapun boleh masuk dan boleh menggunakan fasilitas kamar mandi, WC, ya kan? Itu rumah Allah, ya, rumah Allah. Jadi Anda jangan plotot kalau ada yang kamar mandi, yang lagi mandi, yang lagi ke WC. Seakan-akan ini Anda yang punya, yang miliki. Ini salah besar. Ya. Jadi Anda di sini kewajiban Anda hanya mengurus, ya. Mengurus, jangan berlebihan mengurusnya. Ya. Jadi yaitu masjid sering kehilangan itu ya karena ya masjidnya itu sepi, nggak pernah ada orang karena terlalu banyak peraturan. Tapi kalau masjid ini rame, ya hidup, nggak akan terjadi.
izinkanlah mereka itu tidur di dalam, izinkan. Paling yang dipakai buat sholat itu sab 1, 2, udah itu doang. Jadi kalau mereka tidur di sab 5, 6 itu silakan, nggak apa-apa gitu. Itu rumah Allah gitu. Jadi kesalahan besar Anda itu sampai mengunci masjid segala macamnya itu nggak boleh. Itu rumah Allah, ya. Tolong diperhatikan ya, Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan ya. Diperhatikan, didengarkan ya. Karena saya ini tugas saya itu keliling, jadi mengerti masjid-masjid yang punya peraturan yang enggak itu saya mengerti. Jadi tolong ya, pada Pak Haji, Pak Kiai yang merasa memiliki masjid, tolong bebaskan, karena itu amal. Dan Anda itu tidak akan tekor bayar listrik segala macam, nggak mungkin. Bayar listrik tekor, ngeluarin dari kantong Anda nggak mungkin. Jadi para dermawan tuh banyak yang setiap hari, setiap saat itu memasukkan uang ke dalam kotak amal tuh banyak banget. Jadi Anda jangan merasa rugi, merasa apa segala macam. Itu rumah Allah ya. Ya. Begitu ya. Jadi saya kalau mendengar masjid itu ada barang hilang itu ini, saya udah nggak heran. Nggak heran. Karena apa ya begitu. Karena saking masjid itu sepi, banyak peraturan ya. Oke, tolong diperhatikan semuanya, dan tolong di subscribe ya, didukung saya, disebarluaskan kepada saudara-saudara kita semua. Supaya apa? Supaya masjid kita benahi, supaya hidup suasananya. Di mana-mana masjid hidup, rame semuanya. Tolong ini disebarluaskan ya kepada saudara-saudara kita semua, dan saya minta dukungannya supaya di-subscribe ya. Bagi orang-orang yang beriman, tolong saya minta dukungannya. Hanya itu aja. Oke, terima kasih. I love you full Indonesia.